Namaku Bram. Aku baru pindah ke kontrakan kecil dekat tempat kerjaku. Rumahnya sederhana, 2 kamar, dan lokasinya agak masuk ke dalam gang. Pemiliknya bilang, kalau ada apa-apa bilang aja. Nada suaranya sih biasa saja, tapi entah kenapa kalimat itu menempel di kepalaku. Malam pertama aku tinggal di sana, semua rasanya berjalan seperti biasa saja. Sampai keesokan harinya, aku terbangun sekitar jam 2 pagi ketika itu. Entahlah, tidak ada yang membuatku terbangun saat itu. Hanya saja, entah kenapa tiba-tiba terbangun dan rasa kantuknya hilang. Aku duduk di atas tempat tidur. Agak sedikit kebingungan. Sampai terdengar suara kursi yang digeser. Suaranya pelan, seperti ada orang yang berhati-hati menggeser kursi itu agar tidak ketahuan. Suaranya sih rasanya terdengar dari arah dapur. Aku bangkit dan mengeceknya. Kulihat dapur sepi. Kursi pun masih ada di tempatnya. Mungkin hanya sugesti. Aku kembali lagi ke kamar. Rasanya sulit sekali untuk kembali tidur. Padahal aku menguap beberapa kali. Badan memaksa untuk tidur, tapi entah kenapa mata rasanya tidak ingin terlelap. Dan tiba-tiba kini ku dengar ada langkah-langkah ringan, perlahan melangkah dan berhenti tepat di depan pintu kamar. Dari celah bawah pintu ada bayangan seperti sepasang kaki yang berdiri. Aku menatap ke arah pintu. Di kontrakan ini aku tinggal sendirian. Dan aku sangat yakin semua pintu sudah terkunci, bahkan jendela. Ini apa ya? Maling gitu. Jantungku berdegup cukup cepat. Perlahan aku dekati pintu sambil membawa sesuatu untuk kujadikan senjata.
pintu. Tidak ada siapa-siapa. Kosong, sunyi. Aneh. Aku beranjak ke pintu depan, memastikan semua pintu, jendela yang ada di rumah itu terkunci dengan rapat. Aku lihat semua ruangan yang ada di kontrakan itu. Tidak ada siapa-siapa. Aneh. Aku lalu duduk di ruang tamu. Duduk di sofa. Aku coba selonjorkan badanku di sana. Udara dingin di ruang tamu itu membuatku setidaknya lebih nyaman daripada di kamar. Aku terlelap dan aku bermimpi. Di dalam mimpiku, aku berada di ruang tamu itu. Dan kulihat ada perempuan yang duduk di seberang kursiku. Rambutnya panjang, wajahnya menunduk, mengikat rambutnya dengan pelan. Dan saat itu tidak terlihat wajahnya, hanya saja dia rasanya seperti bersenandung. Dan tiba-tiba bau melati muncul menyengat. Saat itu rasanya aku berpikir, di mimpi tidak mungkin aku mencium bau. Dan bau ini terasa sangat pekat. Dan aku tersadar dan terbangun dari tidurku. Bau melati itu tercium sangat jelas menyeruak di ruang tamu ini. Dan baunya terasa dari kursi yang ada di seberangku. Lalu terdengar kini suara senandung seorang perempuan. Samar ku dengar arahnya dari dapur. Dan perlahan wangi bunga melati itu hilang, seiring dengan suara senandung yang kini terasa semakin jelas terdengar. Aku coba mendekati arah dapur.
melangkah perlahan. Dan ketika ku tengok ke arah dapur, tak ada apa-apa di sana. Suara senandungnya hilang. Aku coba mengatur nafasku sampai tiba-tiba seluruh lampu dan listrik di rumah itu padam. Suasana menjadi sangat gelap. Dan aku coba berusaha menyalakan flashlight dari handphoneku untuk menuju ke arah meteran listrik. Dan begitu ku nyalakan lampu flashlight dari handphoneku, astaga, terdengar suara kursi digeser. Kali ini digeser dengan sangat kasar dan jelas. Ketika ku sorot ke arah dapur, kini terlihat kursinya tidak di posisi sebelumnya. Keluar dari barisan meja, dan kulihat ada yang berdiri di atas kursi itu. Sosok seorang perempuan dengan baju putih, rambutnya panjang, selutut, persis seperti yang ada di mimpiku. Namun kini kulihat wajahnya. Kulitnya sangat pucat kebiruan, lidahnya menjulur keluar, matanya membelalak, dan bola mata hitamnya melihat ke atas, seperti tercekik sesuatu. Dalam sekejap, udara ruangan menjadi berat. Kini malah tercium bau busuk yang menyengat. Refleks aku berlari keluar dari dapur menuju ke teras rumah. Buru-buru aku cek meteran listrik dan menyalakan listrik di rumah. Lampu kembali menyala. Malam itu aku tidak berani masuk ke dalam rumah. Aku duduk di teras rumah, tidak tidur, hingga keesokan paginya.
Paginya, aku dibangunkan seseorang. Aku tertidur di teras rumah. Yang membangunkanku adalah si pemilik rumah. Dia bilang kenapa aku tidur di teras. Aku pun mengajaknya ke dalam. Dan aku coba ceritakan apa yang kualami semalam di rumah itu. Ketika aku ceritakan, dan aku pun bilang, jika ada hal dari pemilik sebelumnya yang terjadi yang tidak aku tahu, mungkin ceritakan saja. Namun si pemilik rumah seakan enggan memberitahu. Dia hanya berkata bahwa katanya memang rumah ini ada penghuninya. Cuman biasanya mengganggu di awal-awal saja. Karena mungkin perkenalan. Dia hanya bilang seperti itu. Namun asumsiku lain. Dari kursi dan sosok yang terlihat olehku, rasanya aku tahu mungkin pernah terjadi sesuatu di rumah ini, di dapur itu. Sebuah kejadian yang entah terjadinya kapan. Yang jelas ada yang mengakhiri hidup.